Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Aisyah, asal instansi Institut Agama Islam Negeri Celuk, Provinsi Bengkulu. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil wahhab, hazimil ahzab, wa musi'is sahab, wa mursil habab, wa munazzilil kitab fi hawalika muftarikatil asbab, wa anzalahu fariqan nujumah, wa uda'an wa ahkamah wa ulumah, wa siratal mustaqimah, wa bihamdihi alladhi qayyumis sama'i wal ardi, mudabbiril khalaiqi ajma'in, li hidayatihi wa bayani syara'id din, bid-dalailil qadiyati wa wajihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'mih wa as'aluhu min fadlihi wa karamih wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa abimana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh habibu wa khalilu al-mukarram bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'ala bismillah al-mafsus bil jawamil kalimi wa samahatil din wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi kullihim wa sa'ir salihin amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, pada seluruh peserta dengan semangat membara, tak terlupa juga kepada seluruh panitia yang telah berjuang pagi, siang hingga malam, bahkan kadang lupa chattingan, gak ada waktu ayang-ayangan apalagi untuk mantan. Semuanya dilakukan agar PUIF 2022 dapat dilaksanakan. Acara yang sangat bermanfaat untuk pemuda-pemudi hebat dalam mengasah bakat dan minat sehingga menjadi orang yang hebat, dapat meneladani Nabi Muhammad dan bahagia dunia dan akhirat menjadi kebanggaan Tuhan. Semoga Allah membalas kita semua dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak pernah berhenti memberikan kita semua kenikmatan yang tak akan pernah mampu kita ukur dan kita kalkulasikan. Tuhan yang Maha Ghafur yang tak pernah tidur dalam mengatur setiap unsur dari barat sampai ke timur. Sudah sepatutnya mulut dan hati kita ini senantiasa makmur dengan ungkapan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasul pemimpin umat, pembawa cahaya selamat, pemberantas segala bentuk kejahatan dan maksiat yang nanti di hari kiamat tak seorang pun mampu memberikan syafaat selain dia. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan Allah Subhanahu wa taala balas 10 kali. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mempertegas dengan menurunkan ayat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh malu diri kita ini kalau Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi. Kenapa mulut kita yang dhaif ini susah sekali untuk bersolawat kepada Nabi? Semoga kita semua menjadi umat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Berbicara tentang rahmatan lil alamin tentu tidak akan terlepas dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin.
Lantas apakah arti dari rahmatan lil alamin? Rahmat artinya kasih sayang. Lil alamin li artinya untuk alamin, alam semesta. Alam semesta ini sangat luas hadirin, mulai dari air, api, angin, tanah, udara dan lain sebagainya. Maka dikatakan Rasulullah SAW itu sebagai rahmatan lil alamin. Tidak hanya merahmati manusia saja, tetapi juga hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Semuanya bahagia atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Suatu kali Jabir bin Abdullah bercerita, aku menemani Rasulullah SAW belusukan. Belusukan ini merupakan belusukan rahmat, bukanlah belusukan politik. Karena Rasulullah SAW tidak perlu lagi mencalonkan diri sebagai pemimpin umat, karena sebelum beliau dilahirkan pun beliau sudah dituliskan sebagai pemimpin umat. Ketika kami sampai di suatu desa, orang-orang Arab Badui pun menantang Rasulullah SAW. Hai Muhammad, jika engkau benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau panggil pohon-pohon kurma yang ada di sana. Kau datangkan kemari, lantas kembalikan dia. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW pun hanya tersenyum dan mengatakan, Ayyatuhan nakhla, ta'ali. Wahai pohon-pohon kurma yang ada di sana, ta'ali, datanglah kemari. Maka pohon-pohon kurma tersebut mendatangi Rasulullah SAW, dan mereka, orang-orang Arab Badui ini, mereka matanya terbelalak. Ketika mereka matanya terbelalak, Rasul pun berkata, irji'i, kembalilah kalian. Dan pohon-pohon tersebut kembali hingga bekas dari pohon tersebut masih dapat dilihat hingga beberapa hari. Akhirnya orang-orang Arab Badui ini pun mengatakan, amantu billahi wa bi rasulih. Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar dapat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dapat mengendalikan manusia, tetapi juga dapat mengendalikan tumbuh-tumbuhan. Riwayat ini sahih hadirin. Kemudian Jabir pun melanjutkan cerita. Kami pun melanjutkan perjalanan. Setibanya kami di suatu tempat, Rasul pun mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, aku hendak buang air kecil, namun di sini tidak ada tempat yang tersembunyi. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata kepada Jabir, ya Jabir, katakan kepada rumpun nakhla, rumpun pohon-pohon kurma yang ada di sana, suruh mereka datang kemari. Salam dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hendak buang air. Akhirnya Jabir pun mendatangi pohon-pohon kurma yang ada di sana dan mengatakan kepada pohon-pohon kurma di sana, Ayyatuhan nakhla, fa inna Rasulullah SAW yaqul. Hai pohon-pohon kurma, sungguh Rasulullah SAW hendak buang air. Datanglah, ikuti Rasulullah SAW. Dan pohon-pohon tersebut pun mendatangi Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW ketika buang air. Karena kata Imam Abu Dawud mengatakan bahwasanya Rasul tidak bertemu hajat zahabal mas'ab. Ketika Rasul tidak membuang hajat, maka Rasul menjauh. Namun di tempat tersebut tidak ada tempat yang tertutup, sehingga Rasul menentukan rahmatnya, menunjukkan rahmatnya kepada alam. Maka ini menjadi pelajaran kepada kita, bahwasanya kita tidak boleh membuang air sembarangan, tidak boleh membuang hajat sembarangan, karena di alam sekitar kita ini ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkeliaran. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Jabir pun kami melanjutkan cerita, kami melanjutkan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Setibanya kami di suatu desa, kami menemui ibu-ibu yang tengah menggendong anaknya yang sering kesurupan. Dan ibu itu pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna waladi, sesungguhnya waladku ini, gulami anakku ini, masyahul jin, sering diganggu jin, masyahul syaitan, sering diganggu syaitan. Maka Rasulullah SAW pun menyentuh dada anak tersebut. Dan Rasul tidak membacakan ayat kursi, Rasul tidak membentak-bentak, Rasul tidak teriak-teriak. Rasul hanya mengatakan, ya Abdullah,
fakhruji fa inni Rasulullah. Hai musuh Allah, keluarlah dari tubuh anak ini. Sesungguhnya ini adalah Rasulullah SAW. Seketika anak tersebut pun sembuh. Dari riwayat ini hadirin kita dapat melihat bahwasanya Rasulullah SAW ketika meruqyah pun beliau tidak bentak-bentak, beliau tidak teriak-teriak, beliau menunjukkan rahmatnya kepada alam, kepada orang-orang yang kepada sekitarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam sekitar menyaksikan atas apa yang kita perbuat. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Mubarak bahwasanya ketika seseorang berjalan menuju masjid atau ke tempat yang baik, maka tanah-tanah yang dia injak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, aku saksi bahwa orang ini berjalan di atas tanah ini menuju ke masjid. Maka ketika ada tempat-tempat di sekitar kita, ketika kita menggunakan hal-hal tersebut untuk kebaikan, maka niscaya itu akan menjadi saksi di akhirat kelak. Namun sebaliknya hadirin, jika ada tempat-tempat, pohon-pohon, gunung-gunung, bukit-bukit dijadikan sebagai tempat maksiat, dijadikan tempat berzina, dijadikan tempat mojok, maka tempat-tempat tersebut nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulut terkunci, tangan-tangan akan berbicara, kaki akan berbicara, lingkungan sekitar akan berbicara hadirin. Hadirin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Rasulullah SAW menyaksikan hal-hal tersebut dan benda-benda lingkungan alam sekitar pun bersaksi atas nama Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutus sebagai mu'alim, sebagai guru. Lastu bil mu'an wala bil'an. Bukan sebagai orang yang menghujat, bukan orang yang melaknat. Maka berhati-hati hadirin. Salah satu ciri-ciri musuh Rasulullah SAW adalah suka mencaci maki, suka menghina, suka menghujat. Maka di zaman ini banyak orang-orang yang apabila berbeda pilihan politik saja, orang-orang yang berbeda pendapat saja, mereka saling mencaci, mereka saling menghina, mereka saling melaknat. Maka hadirin, negeri ini belumlah separah yang dibayangkan di media sosial tersebut. Apabila di dalam negeri ini masih ada wali-wali Allah, di dalam negeri ini masih kita saling mendoakan, masih kita menerapkan toleransi dan menghargai antar satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama." Barang siapa yang mempunyai rasa kasih sayang, maka akan dikasihi oleh yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi, kasihilah apa yang ada di bumi. Yarhamu man fis sama, maka akan mengasihimu apa yang ada di langit. Dengan demikian kita dapat meneladani bahwa Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin menerapkan apa yang beliau pelajarkan kepada umat dan alam sekitar. Apa yang telah menjadi pengalaman-pengalaman beliau, apa yang menjadi kepribadian beliau merupakan bentuk dari rahmatan lil alamin. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak merupakan bentuk perilaku kita yang muncul dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah berakhlak, tidak hanya kepada diri kita, kepada lingkungan sekitar pun kita akan berakhlak. Demikianlah semoga negeri ini dapat menjadi negeri yang semakin makmur. Kita semua menjadi orang-orang yang nantinya dinaungi dan mendapatkan cahaya rahmatan lil alamin dari Rasulullah SAW. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kekurangan hanyalah milik saya dan kelebihannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Si Taufik pergi ke sawah. Sampai ke sawah dia terjatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.